Halo, selamat pagi grade 3. Apa kabar semuanya? Ibu Tania harap kalian dalam keadaan baik-baik, sehat, dan semuanya semangat buat belajar BIPKN hari ini. Sebelumnya Ibu Tania mau tanya, siapa yang sudah water dan toilet break? Karena Ibu Tania nanti minta untuk nggak ada yang keluar masuk kelas kecuali kalian benar-benar pingin keluar, oke? Hari ini kita akan belajar BIPKN. Cuman kita akan belajar PKN-nya dulu ya. Ibu Tania akan mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu, pelajaran PKN mengenai norma. Siapa yang masih ingat norma itu apa sih? Coba diingat-ingat dan tunjuk tangan. Good. Reo boleh? Ya, norma itu adalah aturan yang berlaku untuk mengatur perilaku dan tingkah laku manusia yang berisi ada perintah, larangan, dan juga sanksi. Fungsinya apa? Coba, siapa yang masih ingat fungsi norma itu apa? Oke, boleh? Ya, fungsi norma itu apa sih Bu Tania? Fungsi norma itu supaya kita tahu, oh kalau kita melanggar peraturan, kita akan ada sanksi. Kalau misalnya kita salah, kita juga punya sanksi. Norma itu untuk kita menciptakan suasana yang aman, yang tentram, yang tertib. Jadi kehidupan kita juga lebih teratur. Very good. Sekarang Ibu Tania akan mengingatkan kembali kalau waktu itu kita sudah bahas ada 4 norma yang ada di masyarakat. Apa saja? Coba, siapa yang masih ingat? Ada 4. Good. Boleh? Gisel? Iya. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga satu lagi apa? Norma hukum. Misalnya akan kasih tahu sedikit dan juga sekalian mengingatkan apakah kalian masih ingat atau enggak ya. Kita belajar dulu dari norma agama. Norma agama apa sih Bu Tania? Norma agama itu norma yang sumbernya berasal dari kepercayaan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Isinya berupa perintah, ada larangan juga, ada sanksi juga. Tapi sumbernya berasal dari Tuhan kita masing-masing. Apa contoh norma agama? Yang paling gampang apa? Iya, contohnya adalah beribadah. Kalau kita beribadah, kita merasa tenang, kita menjalankan perintah Tuhan, seperti itu ya. Yang berikutnya apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati atau perasaan kita masing-masing. Seperti, kita kasihan melihat ada yang sakit. Oh, kita bantu yuk gotong royong di depan rumah. Ada yang lagi bantu-bantu, ada yang lagi beres-beres. Kita punya perasaan, oh kita harus saling membantu. Oh mereka kasihan, mereka lagi kesusahan. Seperti itu. Itu norma kesusilaan. Yang berikut adalah norma kesopanan dan adat. Norma kesopanan dan adat itu adalah peraturan hidup yang berasal dari etika atau sopan santun yang ada di masyarakat, seperti tata krama. Contohnya apa? Paling gampang apa? Di sekolah, atau sebelum kalian pergi ke sekolah, kalian salim nggak sama papa mama? Ayo. Ya, kalau kalian salim sama papa mama, di sekolah salim sama ibu bapak guru. Itu juga menunjukkan norma kesopanan atau adat. Jadi kalian bilang gini, papa mama aku pergi dulu ya. Jadi nggak langsung dah, nggak kayak gitu. Semua ada aturannya. Kalian ke papa mama cium tangan, papa mama aku pergi sekolah dulu ya, sampai nanti, kayak gitu ya. Oke, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang sumbernya berasal dari negara atau pemerintah. Kita hidup di Indonesia, norma hukum sudah ada. Kita ada Pancasila, kita ada Undang-Undang Dasar, itu adalah contohnya. Jadi kita punya aturan juga di negara kita, seperti kalian tidak boleh menyeberang selain di zebra cross. Kalau tidak, nanti misalnya ditegur oleh Pak Polisi, seperti itu. Jadi norma hukum itu berdasarkan apa yang sudah
diatur atau dibuat peraturannya oleh negara. Oke, Ibu Tania rasa itu sekilas mengenai PKN. Nanti setelah ini kita akan ada activity, tapi kalian akan membuat dialog ya di pelajaran BI. Kita sebentar lagi akan masuk ke pelajaran BI. Sebelumnya Ibu Tania minta kalau ada yang belum menyiapkan pensil, penghapus, dan kertas di meja, Ibu Tania kasih waktu 2 menit untuk menyiapkan dan kemudian kembali ke karpet. Oke? Oke, sekarang sudah semuanya menyiapkan pensil, penghapus, dan juga alat tulis di meja. Baik, sekarang kita masuk ke materi BI. Kita akan belajar tentang dialog. Kita sudah belajar dialog ya minggu lalu ya. Ibu Tania akan mengingatkan kembali, dialog itu adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, di sini Ibu Tania sudah membuat contoh dialog. Oke, dialog antara Ibu Tania membuatnya contohnya 2 orang ya. Ibu Tania akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik, dan nanti kita akan ada activity. Ibu Tania akan bagi kelompok. Oke, sekarang semuanya dengarkan baik-baik dulu. Pada suatu hari setelah pulang sekolah, Maya melihat Ivan sedang mencoret tembok rumah orang lain. Lalu Maya berkata, "Ivan, kenapa kamu mencoret tembok rumah orang? Bukannya tidak boleh?" Lalu Ivan menjawab, "Memangnya kenapa, Maya? Kan aku yang melakukan, bukan kamu." Lalu Maya bilang, "Bukannya begitu, Ivan? Kan kita sudah mempunyai peraturan, kita belajar norma juga di sekolah. Kalau kita tidak boleh merusak atau mengotori apa yang bukan milik kita. Kan juga sudah diajarkan oleh ibu guru," kata Maya. Lalu Ivan bilang, "Ah, kamu selalu saja menegur aku kalau aku melakukan sesuatu, Maya." Lalu Mayanya bilang lagi, "Aku menegur kamu karena kamu tidak boleh mengotori barang milik orang lain. Kan kamu tahu, setiap apapun yang kamu lakukan itu akan ada sanksinya, baik itu buruk ataupun baik." Lalu Ivan bilang, "Iya sih, kamu betul juga. Maafin aku ya, Maya. Aku akan hapus deh. Terima kasih ya, Maya, sudah mengingatkan." Lalu Maya menjawab, "Nah, gitu dong. Sama-sama, Ivan. Kamu hapus sekarang ya." Tuh. Tadi yang Ibu Tania barusan bacakan itu adalah contoh dari dialog percakapan tentang kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Oke, nah Ibu Tania sekarang minta kalian untuk duduk tetap di karpet ya. Ibu Tania akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, 1 kelompok 2 orang, bisa juga 3 orang. Kalian akan membuat draft. Ibu Tania akan memberikan kertas, kalian membuat draft dulu, nanti kalian akan line up, lalu Ibu Tania akan cek, baru kalian bisa membuat kertas finalnya untuk kalian presentasikan di depan kelas. Nanti kalian Ibu Tania berikan latihan, untuk belajar dulu, nanti ditampilkan di depan kelas ya. Dan Ibu Tania juga akan menilai presentasi kalian ini. Ibu Tania di sini sudah punya rubrik penilaiannya. Ibu Tania akan menilai pemahaman kalian. Kalian mengerti nggak sih tentang apa yang Ibu Tania ajarkan? Lalu Ibu Tania juga akan menilai kejelasan suara kalian. Suaranya mau pelan banget atau suaranya bisa kenceng. Tidak teriak tapi ya, suaranya bisa kenceng, bisa terdengar tegas, terdengar jelas sama seluruh teman-temannya. Ibu Tania juga akan menilai kerapihan dari tulisan kalian. Maka kertasnya tidak boleh kotor, oke? Tulisannya juga harus rapi dan harus bisa terbaca. Dan terakhir, Ibu Tania akan menilai kerjasama kalian. Apa cuman satu teman kalian yang membantu, atau kalian bisa benar-benar kerjasama, oke? Dan sekarang Ibu Tania akan memberikan kalian waktu untuk membuat draft. Sebentar lagi Ibu Tania akan membagikan kertas. Kalian sekarang duduk yang rapi, oke? Baik, pelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelumnya, Ibu Tania mau tanya, untuk pelajaran hari ini, siapa sih yang masih belum jelas dan masih mau dijelaskan lebih lagi sama Ibu Tania? Nggak apa-apa, jujur aja. Angkat tangan. Kalau yang sudah mengerti, bagus. Kalau yang belum mengerti, tidak apa-apa. Ibu Tania akan menjelaskan lagi.
Coba tunjuk tangan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh. Mumpung kita masih ada waktu nih, kita masih punya waktu 5 menit, oke? Oke, kalau tidak ada, Ibu Tania ingin kalian mengisi lembar evaluasi yang akan Ibu Tania beri, dan kalian isi pendapat kalian tentang materi, tentang pelajaran kita hari ini. Apakah menurut kalian mudah, atau menurut kalian sedikit sulit, atau menurut kalian sangat sulit? Nggak apa-apa, kalian tulis aja di situ. Nanti kalian kumpulkan ke Ibu Tania, oke? Dan kalau sudah selesai, kalian boleh water dan toilet break, oke? Oke, sekarang sesi pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.